Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Syaulillahi lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim. Ya ma'asyara subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh Ahad ini di pertengahan bulan Rabiul Awal kita masih diberi Allah sehat, masih diberi Allah kesempatan, kelapangan untuk bisa hadir di masjid kita yang mulia untuk salat subuh berjamaah, kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita, semuanya mudah-mudahan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan bahan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa alaikal khusyu'a fi salatik. Mundur dikit ya. Halaman 121. Wa alaikal khusyu'a fi salatik. Meski dalam salatmu khusyuk. Khusyuk itu dalam fikih bagian dari kesempurnaan salat. Tapi ada juga pendapat lain bahwa khusyuk itu wajib. Ya. Kalau wajib mah banyak yang batal sembahyang. Ingat HP, ingat yang lain. Ya. Tapi sebagian ulama kesempurnaan salat itu ada pada khusyuk. Dan khusyuk itu ada dua, ada khusyuk qalbi, ada khusyuk jawarih. Dalam salat itu khusyuk itu dua, ada khusyuk qalbi, ada khusyuk jawarih. Khusyuk qalbi itu khusyuknya hati. Mulai takbir sampai salam, hati kita cuman connect dengan Allah. Yang lain tidak boleh. Makanya si makmum harus menyimak bacaan imam. Ada orang sembahyang, dalam sembahyang ingat mati, tidak ada khusyuk. Nanti saya habis sembahyang ini tidak baca Quran, tidak ada khusyuk. Baca Quran bagus, ingat mati bagus. Tapi yang sebenarnya bagus dalam sembahyang ingat bacaan si imam. Itu yang penting. Ya. Dalam habis sembahyang nih saya nak sedekah lah, dan khusyuk tuh. Padahal nak sedekah bagus kan? Ya. Habis sembahyang nih hari Ahadnya saya nak takziah atau saya nak menghadiri walimatul arus. Menghadiri bagus tak? Bagus kan? Tapi mengingat menghadiri dalam sembahyang itu yang tak bagus. Ya, itu namanya khusyuk qalbi. Yang kedua namanya khusyuk jawarih. Anggota tubuh kita tidak banyak bergerak.
Makanya mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut hukumnya batal. Ya, itu namanya khusyuk jawarih. Nah, untuk khusyuk jawarih ini berat juga, atau khusyuk kalbi ini. Salah satu kata ulama, baguskan wuduknya. Yang kedua, baguskan pakaiannya. Yang ketiga, baguskan tempat sholatnya. Ya, yang keempat, baguskan suasana sholatnya, suasana tempat sholatnya. Insya Allah khusyuk. Makanya kita disuruh sholat malam hari, karena sholat malam hari itu khusyuknya lebih tinggi daripada sholat siang hari. Begitu. Kemarin sudah ya. Ya. Kalau hidupmu lelah, kalau hidupmu capek, cari di 3 tempat. Capek nian kita nih, lelah nian kita nih, cari di 3 tempat. Mana di ya, masjid. Yang kedua apa? Baca Quran. Yang ketiga apa? Sholat malam. Jadi kalau hidupmu terasa lelah, carilah di 3 tempat. Masjid, apalagi apa tadi? Baca Quran. Yang ketiga sholat malam. Wa hudurul qalbi, dan hadirkan hati. Ya, hadir hati ini yang agak berat, Pak. Menghadirkan hati dalam sholat itu berat. Ya. Jangankan apa, kita sahabat aja berat, apalagi model kita nih. Minimal 1 rakaat bisa khusyuk, alhamdulillah. Ya, 1 rakaat bisa khusyuk itu alhamdulillah. Itu sudah tinggi ya, makamnya sudah tinggi. Takbir saja sudah khusyuk, itu sudah alhamdulillah. Walaupun rakaat kedua, ketiga entah kemana-mana. Penting waktu takbir itu khusyuk, alhamdulillah. Usolli fardha subhi ra'ataini mustaqbilan qiblatin adaan ma'muman. Allah. Yakinkan kita sedang berhadapan di hadapan Allah. Itu namanya khusyuk, khudul qalbi. Yang ketiga, wa tahsinul qiyam, membaguskan posisi berdiri. Ya, posisi berdiri itu kita baguskan. Tapi posisi berdiri ini tergantung usia lah. Kalau usianya 20, 30 itu masih kuat tegak. Kalau sudah 70 goyang-goyang. Ya, 80 nak tumbang. Maka boleh salat duduk. Ya. Tahsinul qiyam, tegak lurus. Tegak lurus itu namanya tahsinul qiyam. Tidak condong, tidak ke kanan, tidak kiri. Memang tegaknya. Itu namanya tahsinul qiyam. Tapi kalau sudah umur 70, 80 ya, tegaknya macam ini nih. Kena bungkuknya tuh. Ya. Dan itu jangan dipaksakan. Mohon maaf, Pak Tua, tegaknya tak ada khusyuk, tak ada tegaknya. Pinggang kawan sudah bengkok, sudahlah bengkok tulah. Jangan diluruskan, patah nanti. Ya. Wa tartilil qiraah, membacanya secara tartil. Tartil paham ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tartil itu. Maka tidak boleh baca Quran tidak tartil. Ada wakaf-wakafnya ya. Itu namanya tartil. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tartil namanya itu. Tidak mau ya cuma Quran lagi. Nah, itu tidak mau itu. Itu nak cepat makan begitu. Ya. Yang keempat watadabburaha. Ini yang berat nih, watadabburaha. Jadi ada tahsin, ada tartil, ada tadabbur. Ada lagi namanya tadarrus. Kalau tahsin membaguskan hurufnya dan membaguskan lagunya. Kalau tartil membaguskan hurufnya, makharijil hurufnya, tajwidnya, ada fasahahnya. Ya. Tapi kalau tahsin lebih banyak kepada lagu-lagunya. Nah, tadabbur merenungkan bacaannya. Apa makna alhamdulillahirabbil alamin? Apa makna ar-rahmanir rahim? Itu namanya tadabbur. Ya. Makanya ibu-ibu kalau baca Quran, lihat terjemahnya. Baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Lihat terjemahnya. Apa artinya? Biarlah lambat, yang penting bisa memahami maknanya. Makanya baca Quran ini tidak mau cepat-cepat. Ya, tidak mau cepat-cepat. Wa itmamu ruku', ini dia Pak. Menyempurnakan ruku'. Ini bagian dari khusyuk ini, menyempurnakan ruku'. Ya, ruku' itu kemarin sudah ya. Andaikan punggung kita ditaruhkan papan, maka papannya tidak jatuh. Kalau begini jatuh, ya, maka selurusnya kaki ini dengan telapak tangan kita ini harus kena lutut dan pandangan mata kita ke depan. Itu minimal khusyuknya dalam ruku'. Jadi andaikan nih punggung kita tidak jatuh dia. Tapi kalau punggungnya begini jatuh, maka tidak boleh ke bawah nian atau ke atas nian. Nah, jatuh juga. Ya. Yang jadi masalah orang-orang yang sudah sepuh, umur 70, 80, punggungnya sudah bengkok. Ini kalau diluruskan patah nih. Nah, biarlah dalam keadaan bengkoknya itu. Karena itulah yang alami itu. Maka sering saya ulang-ulang, kita tidak bisa juga nyalahkan seseorang ketika dia ruku itu. Oh, bapak itu tidak ruku, mestinya harus lurus. Ya, tulangnya sudah tulang umur 80. Kalau tulang umur 70 masih nyaman lagi. Kalau umur 80 patah nanti tidak. Ya kan? Wasujudi dan sujud, wasairil arkani dan berbagai rukun-rukun lainnya. Ini bagian dari khusyuk. Wal muhafazata ala sunani, ya, dan meskilah bagi orang yang salat musalli, muhafazah memelihara, ala sunani atas sunnah-sunnahnya. Baca apa? Baca surah setelah Fatihah sunnah, ya, baca tasbih 3 kali sunnah, ya, membaca takbir, mengangkat tangan ketika takbir, ada tempat-tempat,
Saya ulangi, ada 4 tempat dalam sholat untuk mengangkat takbir. Tidak mau sembarangan mengangkat takbir. Ada 4 tempat kita disunahkan mengangkat takbir. Pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua kita ruku, takbir. Yang ketiga ketika i'tidal, takbir. Yang keempat ketika perpindahan dari rakaat kedua naik kepada rakaat ketiga. Nah, kita sunahkan mengangkat tangan. Ya, empat tempat itulah yang disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat. Itu sunat itu. Ya, baca iftitah sunat. Baca surah setelah Fatihah sunat. Al-maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Sah tak? Sah. Cuma tidak dapat pahala sunat membaca surah. Maka jangan sembarang kita subhanallah, subhanallah. Lihat dulu yang fatalnya di mana. Ya. Samalah imam ketika baca surah, umpamanya apa ya? Wailun likulli humazatil lumazah alladhi pindah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fazah, pindah lagi. Tak perlu begitu. Langsung aja ruku. Allahu akbar. Ya kalau 3 kali pindah, makmum marah dia. Pindah terus katanya. Ini yang sering ulangi, beribadahlah dengan ilmu. Jangan beribadah dengan nafsu. Wal adabi, jaga adabnya. Allati tadabaka syar'u ilal amali biha. Ya, yang telah disyariatkan mensunnahkan kepadamu fi salatika, dalam salatmu. Ya. Jadi ini saya kira penting ya, menjaga adab, menjaga sunnah-sunnah di dalam salat. Wahtiraza amma yujibu qaqsan fi salati, dan meski juga bagimu menjaga ihtiras, menjaga amma dari segala sesuatu yujibu yang memastikan ya naqsan fi salat, adanya kekurangan dalam salat. Ya, mesti kita seorang musalli harus menjaga sesuatu yang menjadi kekurangan dalam sholat. Apa umpamanya? Dalam sembahyang kita itu. Umpamanya ada sesuatu yang kita terlalu tergesa-gesa. Ya, tidak tumakninah umpamanya, ya kan? Itu kan sesuatu yang diperhatikan. Kemudian dalam bacaannya sesuatu yang diperhatikan. Kemudian waktu at-tahiyatnya asyhadu an la ilaha illallah. Maka telunjuk kita ini begitu masuk tahiyat akhir itu sudah diletakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilnya itu baru diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sesuatu yang juga perlu diperhatikan. Kemudian yang sebelah kirinya direnggangkan, jangan dirapatkan. Ya, ini sesuatu yang diperhatikan. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, di sana ada disebutkan. Wahtiraza amma yujibu naqsan fi shalah. Juga harus memerhatikan kekurangan di dalam salat, au yafut, atau sesuatu yang terluput bihi dalam salat tadi, wujudul kamali, kesempurnaan salatnya. Bagaimana supaya sempurnanya salat? Yang pertama menyimak bacaan imam. Yang kedua memperhatikan. Yang ketiga ya menjaga hal-hal yang dapat membatalkan salat.
Fa innaka idza fa'alta zalik. Ya, ini luar biasa nih. Fa innaka sesungguhnya engkau idza apabila fa'alta melakukan zalika yang tersebut di atas, khusyuk, jaga sunnah-sunnahnya, menghadirkan hati, membaguskan bacaannya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, kemudian menjaga adab-adabnya. Kalau itu sudah kamu lakukan, kharajat salatuka bayadha musfirah, maka akan keluarlah salatmu dalam putih bersinar. Nah, itu dia, Pak. Ya, akan muncul nanti dalam dirimu suatu putih yang bersinar. Kenapa? Karena salatnya sempurna. Maka salat inilah sesuatu yang paling penting dalam ibadah. Ya, sesuatu yang paling penting dalam ibadah. Saya ada baca kitab Daqaiqul Akhbar, dikit aja lah ya. Itu kalau kita nanti melewatkan syaratul mustaqim, itu ada 7 halte, Pak. 7 stasiun, 7 maqamat. Nah, satu halte ke halte yang kedua itu jaraknya 1000 tahun. Ya. Berarti kalau 7 halte berapa? 7.000. Ya. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nah, satu halte itu pertanyaannya luar biasa aja. Halte yang pertama, Allah tanya tentang iman. Bagaimana akidah kita? Bagaimana tauhid kita? Pernahkah mensekutukan Allah? Pernahkah menyembah selain Allah? Nah, kalau lulus di halte yang pertama, baru kita masuk halte yang kedua. Kalau tidak lulus halte yang pertama, ya mendap di situlah. Kawan lah sampai galau, awak belum. Karena macet di halte yang pertama. Ya, yang kedua baru tentang sholat. Ya, yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Yang keenam taharah. Bagaimana berwudu kita? Bagaimana istinja kita? Yang ketujuh, ini yang berat, Pak. Anbaha idil makhluk, berhubungan dengan makhluk. Pernah tidak menzalim orang? Pernah tidak ngambil hak milik orang? Jadi 6 berhubungan dengan Allah, 1 berhubungan dengan makhluk. Nah, lulus 7 ini baru masuk surga gitu, Pak. Tapi saya baca yang paling sibuk pada hari itu cuma 1. Yang mundar mandi mulai dibangkitkan dari kubur sampai selesai. Yang paling sibuk cuma 1, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak bisa, Pak. Nabi Adam diam saja. Nabi Nuh, Nabi Hud. Cuma Nabi kita Muhammad yang paling sibuk. Bolak-balik di padang mahsyar itu, Pak. Ada mau jatuh dari sirat itu, diambil Nabi. Ya, ada mau jatuh, diambil Nabi. Makanya maulid yang diadakan di tempat-tempat kita, ya, itu luar biasa, Pak, ya, luar biasa. Mesti kita hadiri. Ya, mesti kita hadiri. Ada dulu di Irbil. Irbil itu di Irak. Irbil itu satu kota di kota Irak. Ada rajanya namanya Malik Muzaffar bin Sa'id Al-Khudri. Ya, raja yang alim, raja yang dermawan,
raja yang penyayang, raja yang apa namanya zuhud, ya. Jadi ketika beliau mengadakan maulid yang pertama itu tidak kurang-kurang Pak, 5.000 kambing, 10.000 ayam, ya, 100 ekor onta, 30.000 kue. Ansar berapa ribu? 5.000 kambing, 10.000 ayam, 100 ekor onta, 30.000 kue. Allah. Awak maulid Nabi 1.000. Untung saya sedekah guru. Malik Musafar bukan sembarangan Pak. Itu di masa tabi'in 10.000 ayam tuh Pak. Ya, masjid kita berapa ribu ayam nih? Berat rasanya ada. Allah. Taquli hafizakallahu kama hafiztani. Seraya salatmu berkata, apa kata salat? Salat tadi berkata, semoga Allah memelihara Anda sebagaimana Anda memelihara aku. Salat ngomong nanti Pak pada hari kiamat. Ya. Karena kau jaga saya, kata salat, saya akan jaga engkau. Maka jaga salat. Mulai takbir sampai salam. Ya. Supaya nanti di pada hari kiamat salat yang nolong kita Pak. Yang nolong kita ini pertama amal, yang kedua Nabi kita Muhammad. Ya. Amal itu disaring lagi tuh. Berapa persen yang ikhlasnya, berapa persen yang khusyuknya. Ya. Kayak ibu meras santan. Para santan. Intinya itu yang penting. Karena sholat itu, mohon maaf, sholat itu khusyuknya. Kalau amal, ikhlasnya. Berapa persen ikhlasnya, itulah yang terima Tuhan. Berapa persen khusyuknya, itu yang terima Tuhan. Kalau amal tidak ikhlas, sia-sia itu. Ya. Wa illa kharajat sauda'a muslimatan. Dan jika demikian, maka sholatmu keluar. Sauda'a muslimatan, keluar dalam keadaan hitam, muslimatan kelam. Karena kita jaga salat, maka salat tadi putih bersih, keluar dari tubuh kita putih bersinar. Tapi kalau tidak bisa melakukan yang seperti di atas, kharajat sauda'a muslimatan, maka keluarlah salat dari tubuhmu dalam kondisi hitam kelam. Taqul, seraya berkata salat tadi, dayya'akallah kama dayya'atani. Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku dalam sembahyang. Jadi jangan menganggap enteng salat nih. Dia ngadu dengan Tuhan nanti. Si hamba tuh nganggap enteng aku sembahyang. Ampun anggap enteng, sembahyang pakai baju randap, baju kaos randap untuk nyemprot. Ada juga sembahyang pakai baju partai. Nah, orang-orang yang model gini itu menyia-nyiakan sembahyang. Waqad qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, laisa lil mar'i min salati illa ma aqala minha. Hendaklah bagi seorang ya mendapat sesuatu dari salatnya illa ma aqala minha, kecuali apa yang pikirkan di saat salatnya, itulah yang dia dapat. Berapa persen pikiran kita tentang salat? Maka seperti di awal saya sampaikan tadi, mengingat ibadah baik dalam salat tidak bagus. Allahu Akbar.
nanti malam aku nak salat tahajud. Nak bagus itu. Padahal salat tahajud bagus. Bagus. Allahu Akbar. Ini hari Minggu ni aku nak hadir kondangan. Tak salah ada 10 kondangan aku ni. Menghadiri undangan bagus. Bagus. Tapi mengingat menghadir undangan ketika salat itu yang tak bagus. Nah, berat ni Pak, berat. Ya. Apalagi itu Ustaz, kalau salah sembahyang tambah tak bagus. Makanya kita ngaji. Ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, ini abad ke-5 Hijriah, sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Hasan Basri pernah bilang, Pak. Hasan Basri pernah bilang. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Seandainya. Ya, seandainya. Kan Abu Bakar Siddiq bilang, man anfaka dirhaman qila'atin nabi kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi, teman saya nanti dalam surga. Abu Bakar bilang begitu. Siapa orang yang menginfakkan uangnya 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi, nanti teman saya dalam surga. Imam Hasan Basri lain lagi. Seandainya Allah jadikan gunung itu sebagai uang, Allah jadikan lautan sebagai harta, maka semua gunung dan harta yang Allah kasih saya akan sedekahkan untuk maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat dengan Rasul luar biasa. Abu Bakar Siddiq itu Bapak Ibu, ketika ngaji taklim seperti ini, yang dipandangnya bukan Quran, mata Nabi itu yang dipandangnya. Ya, tak mau dia. Matanya tertutup, dia lihat matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Rasulullah tidak ada lagi, sahabat tidak ada lagi, tabi'in tidak ada lagi. Ya. Maka kemarin pernah saya sampaikan, ya, dalam hadis qudsi ada 3 air mata yang diharamkan oleh Allah disentuh api neraka. Pertama, air mata yang menetes karena bertobat kepada Allah, itu tidak akan tersentuh api neraka. Yang kedua, air mata yang menetes karena rindu ingin berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, air mata yang menetes karena kesulitan dalam menjalani hidupnya. Anak 10, kerja dado, nak cari ke sana kiri tidak dapat juga. Menangis dia, maka mata itu pada hari kiamat tidak tersentuh api neraka jahanam. Waqala Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiyal uqubah asra. Setiap salat yang hati tidak hadir di dalam salatnya. Ini dia nih Pak. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri, ini ampuh ini. Ya, ini kalau orang ngaji pil yang sangat luar biasa. Pil yang mujarab. Apa kata beliau? Salat yang hatinya tidak hadir dalam sembahyang, ya, fahiya ilal uqubah asra, maka salat tersebut menuju siksa itu lebih cepatnya. Maka kalau ada orang yang salat, ya, kelahi rajin juga, berarti salatnya belum sempurna. Rajin salat, pucuk ubi orang hilang terus, berarti salatnya belum sempurna. Jangan disalahkan salatnya. Apalagi ini akhir-akhir ini ibu-ibu ya. Ustaz, yang penting hati baik. Ya, bisa tidak hati baik tidak salat? Tidak bisa. Ya, ini hati-hati cakap-cakap model gini. Yang penting hati bersih. Itu yang sembahyang itu hatinya tidak bersih, Pak Ustaz. Nah, saya jarang sembahyang, tapi hati saya bersih. Bisa tidak begitu? Nah, hati-hati. Ya. Nah, jadi kata Imam Hasan Basri, ya fahiyal uqubah asra,
maka salat tersebut menuju siksa itu lebih cepat. Wasyaitanu la'anahullah harisun ala ayyusghilal mu'min inda salatih. Dan syaitan la'anatullah berambisi ya untuk menyibukkan orang yang beriman ketika dia sedang sholat. Jadi yang paling sibuk tentang sholat nih orang yang beriman, itu paling pening kepala setan tuh. Kalau yang tidak beriman tenang aja dia bilang dengan anak buahnya tuh, goda nak, bosnya kan iblis ya. Setan bilang, bos itu digoda, janganlah tuh, tak ada digoda pun mabuk dewe. Yang beriman, Tuhan yang perlu itu yang digoda tuh. Maka semakin tinggi kelas orang, semakin banyak godaannya. Asyaddul bala ar-rasul semalam sal. Yang paling banyak cobaan itu rasul, kemudian yang seperti rasul, kemudian yang mengikut jejak-jejak rasul. Ini dia Pak. Wasyaitan Allah harisun ala yusghilil mu'min inda salat. Syaitan itu berambisi untuk menyibukkan orang beriman ketika ia sedang sholat. Orang beriman yang sangat digodanya, mulai dia berwudu sampai dia sembahyang, digodanya terus. Taruhlah wudhu kita tadi bagus Pak, tidak digoda. Nama syaitannya Walhan, yang menggoda orang berwudu itu syaitannya Walhan. Ya, waktu takbir lepas ke dia, tidak apa-apa. Teman waktu tahiyat, teringat nih, sudah sembahyang nih selesai, pasti nasi minyak nih. Sudah sembahyang kan? Habis sembahyang nih pasti makan nasi minyak. Ya, kalau tidak nasi minyak, bubur kacang. Teringat itu. Ya, na'udzubillah. Sedang kita baca qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas misalnya, masih aja digodanya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min syarri, masih digodakan. Ilahi anta maksudnya, sebelum kita takbir itu saja digodanya, apalagi tidak membaca. Ya, karena dia tidak mau orang sembahyangnya betul, itu tidak mau tuh Pak. Karena kalau orang sembahyangnya betul, setan rugi, pengikutnya tidak banyak. Pengikutnya tidak banyak. Hatta innahu yaftahu la inda qiyami illa salati min hawaij. Sungguh syaitan membukakan untuk orang beriman ketika ia berdiri untuk salat berupa berbagai kebutuhan-kebutuhannya. Mulai takbir Allah, sudah dibukanya, tabir itu dibukanya, sit katanya. Tinggal duit, tinggal utang, bini belum balik, tinggal semua. Yang tidak pernah kita pikirkan masuk di otak kita. Luar biasa. Memori-memori yang tidak ingat tuh Pak, waktu sembahyang itu ingat semua. Termasuk ibu nyimpan duit. Habis sembahyang tidak ingat lagi, di mana duit aku tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Wa yuskarahu asya minal umur, dan setan akan menyebutkan kepada beriman berbagai segala urusan-urusan. Apalagi imam kita lambat, alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh mam, lambatnya mam, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, kan? Mulai dimasukkannya tuh segala urusan-urusan tuh Pak. Ya, allati tuhimmu fid dunya, yang menjadikan kesenangan beriman itu di dalam masalah dunia. Lam takun lahu qabla salati ala balin, yang sebelum salat orang beriman tadi tidak memikirkannya. Sebelum salat tidak terpikir Pak, memori itu tidak muncul. Pas sembahyang baru waktu kita tidak sembahyang belum muncul tuh Pak, tidak muncul, memori itu tidak muncul. Ingat A, ingat B, ingat C, tidak muncul. Pas sembahyang semuanya ingat.
Memang jahatnya lah setan. Betul kan tadi Pak? Waktu sembahyang tadi ingat tak kita yang lain-lain? Sebelum sembahyang, tidak ingat kan? Pas sembahyang, ingat galau-galaunya. Ya. Kondangan tuh rinci pula. Ini. Ibu-ibu lain lagi. Yang ini amplopnya 2.000, yang ini amplopnya 10.000. Ingat waktu sembahyang. Rinci, detil pula itu. Allah. Wa qasada al-la'inu bidzalika ay yasghila fi salati. Dan tujuan makhluk setan ya adalah ayyusghilahu fi salati, agar kita sibuk dalam salat. Tujuannya cuma satu, agar kita sibuk dalam salat. Masghul ya, di sini baca beliau ayyusghila an masdariyah, yusghila fi'il mudhari, asalnya yusghilu, dimasuki an menjadi ayyusghila, agar orang itu sibuk ya, orang beriman tadi fi sholati, di dalam sholatnya. Apalagi kalau di depan ada HP, 6 HP, Allahu Akbar, Ciko SMS, ya balik ya, yang Ciko nagih hutang, macam apa nak khusyuk. Anil iqbali 'ala Allah wal hudur ma'ah, jauh dari menghadapkan diri kepada Allah ya, wal huduri ma fiha, dan jauh dari menghadirkan hati ya, fokus bersama Allah. Itu yang diharapkan setan tadi ya. Jadi hadir hati, khudurul qalbi kita kepada Allah itu sedikit ya, sedikit. Dan itu memang kerja setan itu. Kerja setan ya. Karena setan ini masuk ke hati Pak. Pernah tidak saya cerita Pak? Ini hati kita nih Pak, nih hati kita ini tergantung genggam. Nah, sebesar ini, inilah hati. Coba tangan nih, genggam nih. Itulah hati awak tuh nih. Nah, kalau Pak Ustadz ini nggak besar begini. Nah, ini sebelah kiri. Nah, di dalam hati kita tuh ada namanya puat. Puat itu kalau bahasa kita hati nurani yang paling dalam, namanya puat. Nah, di puat ini setan tuh, nah, tunak tuh. Bahasa Jambi tunak, bahasa kita ini apa? Berdiam. Kalau gitu bahasa Jambi itu tunak kan. Nah, di puat nih dia tunak tuh macam apa gitu. Nah, di sini dia tunak tuh. Nah, goresnya dikit, mulai ingat yang lain-lain. Ini yang berat kita. Ini tunaknya di sini. Di hati kita nih dia tunak tuh Pak. Nah, tapi kalau hati kita orang tuh baca Quran, zikir, diam dia Pak. Nggak bisa apa-apa dia. Pas ada berzikir Pak, senggolnya lagi nih. Hati kita yang puat tadi itu ya. Kalau 3 hari tidak baca Quran, senyum dia. Berat perjuangan kita nih Pak ya. Makanya Nabi bilang, raja'na min jihadil asghar ila jihad akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat tanya, bukankah perang Badar jihad besar ya Rasulullah? Ada lagi jihad besar. Apa dia? Jihad min hawanin nafs, jihad melawan hawa nafsu yang cokol tadi itu, yang bercokol tadi, yang tunak tadi. Wa iza lam yahsul lahu zalik, apabila hal-hal menghadapkan diri dengan fokus
zalika terhadap tersebut, ya, fatahul iqbal, tidak berhasil bagi orang beriman. Fatahul iqbal minallah, maka terluput dirinya untuk menghadapkan diri kepada Allah. Sembahyang tapi yang lain tidak bagus, sembahyang tapi yang macam-macam rajin juga. Itu tadi. Wa rubbama kharaja min salati ma'dzuran, dan terkadang ia keluar dari salat dalam kondisi sebagai orang yang berdosa. Ini dia, Pak. Ya. Wa dzalika istahabbal ulama rahimallah. Karena itulah ulama, ya, istahabba, mensunahkan, ya, istahabba yastahibbu, mensunahkan, ya, lil musalli, bagi orang yang salat, apa dia? Ayyaqra'a inda iradi khuludis salat, hendaklah membaca ketika memulai salat, apa dia? Qul a'udzu birabbin. Nah, itu pun masih diganggunya. Ya, disunahkan setiap kita ingin memulai salat membaca qul a'udzu birabbin. Itu pun diganggunya. Tahassuna syaitanir rajim, sebagai benteng penjagaan dari setan yang terkutuk. Makanya waktu selesai tiupnya dikit, Mbak. Nah, gitu. Jangan kuat-kuat, terganggu tetangga sebelah nanti. Apalagi pakai air ludah. Nah, begitu. Wayan bagi wallahualam, cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak ya arhamar rahimin, wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukminin wa syukra sabirin wa taubat siddiqin, wa nas'aluka Allahumma binur wajhik الذي منعش أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرف الحق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فضل حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.